Chapter 106. Kembali. Saya mengembalikan kristal ke tempat mereka berada, lalu menuju ke balai kota Guangmyong. Di sana, kami secara mengejutkan menerima sambutan hangat. Tampaknya Asura cukup tiran, karena penduduk bersukacita akhirnya dibebaskan. Ketika saya berbicara dengan mereka tentang hal itu, mereka mengatakan kepada saya Asura menyebabkan banyak kematian mereka karena obsesinya dengan kristal mana. Bagaimanapun, pada malam Asura menghilang, semua orang berkumpul di gedung yang ditinggalkan itu dan mengadakan pesta. Penduduk balai kota Guangmyong membawa nasi dan daging, dan kami duduk di sekitar api unggun, makan dan berbicara dengan gembira. Tentu saja, saya pergi begitu saya selesai makan. Aku hanya tidak merasa seperti milikku. Petik 2. Ini, Kim Hajin, ambillah. Tapi Yi Yonghan memberiku semangkuk bubur. Apa ini? Untuk Yoyonha. Meskipun kutukan itu diangkat, Yoyonha belum pulih sepenuhnya. Saat ini, dia sedang tidur di tenda. Petik 2. Kenapa kamu memberikannya padaku? Orang-orang lain sibuk berbicara. Yi Yonghan menunjuk ke api unggun, tempat Kim Suho dan Chai Nayun sedang berbicara dengan bawahan Asura di masa lalu. Topiknya pasti lucu, bahkan Shin Jonghak pun tertawa ketika dia mendengarkan. Ai, kita sudah mendengar berita dari Seoul. Saat ini, Seoul terpecah menjadi beberapa faksi. Gangnam terbagi antara Shin Myungchul dan Chai Jochul, sementara Gangbuk adalah. Petik 2. Bagaimana reputasi Shin Myungchul? Shin Jonghak bertanya. Dia orang hebat yang membawa kedamaian ke wilayah Gwanak. Haha, aku mengerti. Sepertinya dia senang mendengar mereka memuji kakeknya. Mendengar ini, Chai Nayun juga bertanya dengan ceria. Lalu bagaimana dengan Chai Jochul? Chai Jochul yang abadi. Dia adalah kakek Chai Nayun dan salah satu orang terkuat di dunia ini. Tetapi bertentangan dengan harapan Chai Nayun, dia menerima tanggapan negatif. Dia sama sekali tidak bisa dipercaya. Saya tinggal di Seoul sebentar, jadi saya tahu. Dia, licik, seperti ular. Dia pasti akan melakukan sesuatu yang besar di masa depan. Petik 2. Petik 2. Ekspresi Chai Nayun menegang. Memang, Chai Jochul bukan orang yang benar-benar baik dengan pengaturan saya. Saya mengambil bubur dan pergi ke tenda. Hei, aku membawa makanan. Yoyonha, yang masih berbaring di tempat tidur, mengangkat bagian atas tubuhnya saat dia mengerang. Dia tampak agak kecewa ketika melihat bahwa itu adalah aku, tetapi dia berusaha untuk tidak membiarkannya muncul. Kamu pura-pura sakit, kan? Iya nih. Ah, tidak, saya masih tergugah. Petik 2. Aku memasukkan sesendok bubur ke mulutnya. Yoyonha menggigit bubur dengan tatapan bingung. Dia benar-benar makan seperti anak kecil. Setelah mengunyah sekitar 10 kali, dia menatapku dan mengerutkan kening. Apa itu? Apa? Petik 2. Kenapa kamu melakukan ini tiba-tiba? Yoyonha tampak cemberut. Bukankah kamu bilang kamu hampir tidak bisa mengangkat tangan? Jadi saya memberi Anda makan. Petik 2. Tapi itu. Mungkin itu tipuan untuk menarik Shin Jonghak. Aku menyeringai dan mengambil sesendok bubur lagi. Kiahaha. Pada saat itu, tawa Chai Nayun terdengar dari luar tenda. Aku berbalik, dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba. Ah, tunggu. Ah. Ketika saya berbalik setelah mendengar teriakan Yoyonha yang marah, saya melihat buburnya menempel di mulutnya. Oh, dia tidak membukanya. Buka mulutmu, kan? Apa, Anda mengatakan ini salahku? Petik 2. Petik 2. Aku menggaruk bubur yang diolesi mulutnya dengan sendok, lalu mengembalikannya ke mulutnya. Namun, Yoyonha menutup mulutnya dengan erat dan memelototiku. Kamu tidak mau makan, Anda akan mati kelaparan, tahu. Petik 2. Tidak, hanya saja, itu tidak terlalu enak. Apakah Anda tidak memiliki sesuatu selain bubur? Petik 2. Aku punya satu ramen yang tersisa. Segera, Yoyonha menelan ludah. Tapi segera, dia terlihat tidak antusias dan berpura-pura ingin memakannya dengan enggan. Petik 2. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Ini terlalu hambar. Petik 2. Aku akan membuatnya untukmu jika kamu menyelesaikan ini. Kemudian, Yoyonha membuka mulutnya dan mulai makan lagi. Daripada tetap terkurung di sini, mengapa kamu tidak keluar dan berbicara? Aku tidak punya energi untuk gelombang. Yoyonha jatuh terlentang dan menarik selimut. Karena sepertinya dia tidak mau keluar, aku bangkit untuk meninggalkannya sendirian. Tetapi pada saat itu, suaranya yang lembut terdengar. Ya. Terima kasih. Dia berbisik dengan hati-hati dan tulus. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban. Senang kau tahu. Kau selalu berakhir membantuku. Kanan, kapan kamu akan membayar saya kembali? Petik 2. Yoyonha tersenyum dan menjawab dengan lembut. Hei, tidakkah menurutmu kita bisa menjadi sekutu yang baik? Sekutu. Menjadi sekutu Yoyonha adalah cara mudah untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Dia akan menjadi CEO tingkat atas di masa depan, yang akan memiliki perusahaan terkemuka di bidang-bidang seperti teknik sulap, farmasi, serikat, lelang, dan senjata. Aku bisa membantumu dengan Nayun. Apa, saya tidak butuh sesuatu seperti itu. Petik 2.
Anda benar-benar mengganti kapal. Petik 2. Yoyonha tiba-tiba mengangkat bagian atas tubuhnya lagi. Ganti kapal. Dari Nayun ke Rahel. Apa? Tidak, tidak satu pun dari mereka. Saya tidak mampu menyukai seseorang sekarang. Petik 2. Ayo, jangan bohong. Yoyonha menatapku dengan nakal seolah dia mengatakan dia tahu segalanya. Aku balas menatapnya, lalu mengangguk. Petik 2. Tidak ada ramen untukmu. Tunggu. Petik 2. Saya mengabaikannya dan meninggalkan tenda. Saya kemudian pergi ke Yi Yonghan. Dia bilang dia tidak makan bubur. Hah, sangat. Yi Yonghan memiringkan kepalanya dan pergi ke tenda. Yoyonha, mengapa kamu tidak makan? Tidak punya nafsu makan. Ya. Ramen. Ramen. Kim Hajin bilang dia malah membuatkanmu ramen. Tapi saya pikir Anda tidak suka ramen. Benar. Lalu istirahat saja untuk hari ini. Anda tidak harus makan. Tanda hubung. Saya tidak menyukaimu, Yi Yonghan. Aku serius. Apa? Mengapa? Keluar saja. Menguping pembicaraan mereka, aku menaruh panci di atas kompor dan mulai mendidihkan air. Yi Yonghan kemudian keluar dari tenda dan bertanya. Kim Hajin, mengapa Anda merebus air? Yoyonha mengatakan dia tidak makan ramen. Petik 2. Apakah dia? Pada saat itu, Yoyonha mengintip kepalanya dari tenda dan berkata dengan marah. Biarkan dia menyelamatkan hidupku. Tidak sopan menolak tawarannya. Petik 2. Petik 2. Ada apa dengannya? Pada akhirnya, Yi Yonghan mundur, dan aku menghabiskan ramen di bawah pengawasan Yoyonha. Nikmati. Terima kasih. Yoyonha membawa ramen ke tenda dengan wajah bahagia. Aku melirik ke sekelilingku, lalu naik sepeda, setelah itu Kim Suho menemukanku. Hajin, kamu mau kemana? Ada sesuatu yang harus kubawa. Di dunia masa lalu ini, ada hal-hal yang tidak saya manfaatkan dalam kisah aslinya. Meskipun saya mencatatnya di buku pengaturan saya tidak punya kesempatan untuk menggunakannya ketika saya sedang menulis bab-bab yang sebenarnya. Karena beberapa dari mereka akan berguna, saya berencana membawa mereka kembali. Di masa lalu tahun 1972, kami berlatih dan berdebat untuk menjadi lebih kuat. Tanpa harus tinggal di gedung yang ditinggalkan dan tidak nyaman, kami tinggal bersama penduduk balai kota Gwangmyeong. Selama 2 minggu kami tinggal di sini, ledakan kekuatan sihir terjadi sesekali, dan monster menyerang dari waktu ke waktu. Namun, kami bekerja bersama warga untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja, beberapa bawahan Asura, yang melakukan segala macam kesalahan, dikejar melalui pemungutan suara. Di bawah kepemimpinan Kim Suho, praktik-praktik jahat dan sistem hierarkis itu dihapuskan. Bagaimanapun, setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, Kim Suho dan yang lainnya tumbuh sangat dekat dengan orang-orang di masa lalu. Yoyonha terus-menerus mencari seseorang yang akan menjadi leluhur seseorang yang terkenal. Chae Nayun bermain dengan anak-anak setiap hari, dan Shin Jonghak membentuk kru sendiri dengan kerumunan yang terlihat cukup kuat. Adapun Kim Suho, ia membantu warga untuk membuat beberapa fasilitas dan merenovasi yang sudah ada. Semua orang menghabiskan waktu dengan tertawa dan bersenang-senang. Namun, saya tidak bisa menikmati hal-hal sebanyak yang lain, karena beberapa orang yang saya bunuh tetap mati. Saya tidak tahu apakah penduduk tidak menyadarinya atau apakah mereka pura-pura tidak tahu, tetapi mereka memperlakukan saya dengan baik. Waktu berlalu dengan mudah. Saat ini, saya sedang duduk di kursi pangkas, dikelilingi oleh banyak orang. Ini bagus. Tanganku gatal setiap kali aku melihat rambutmu. Petik 2. Iya, itu adalah panjang sempurna 2 minggu yang lalu, tapi sekarang terlalu lama. Komentar itu dari Chae Nayun. Saya tersenyum dan mengangguk. Aku melihat sekeliling, bertanya-tanya apakah tidak masalah jika ada pangkas rambut berada di tengah jalan. Kim Suho dan Yi Yonghan, Chae Nayun dan Yoyonha, Shin Jonghak yang menyilangkan lengannya dan menatapku, dan akhirnya, banyak orang di masa lalu. Cukup banyak orang telah berkumpul untuk melihat potongan rambut saya. Ngomong-ngomong, bisakah kamu meninggalkan sedikit janggutnya? Chae Nayun bertanya sendiri. Mengapa? Saya ingin mencukur seluruhnya. Petik 2. Tanyaku sambil menggosok jenggotku. Saya merasa Evandel akan terkejut jika saya pulang ke rumah seperti ini. Saya pikir Anda akan terlihat lebih baik dengan beberapa yang tersisa. Nayun. Pada saat itu, Yoyonha berbicara kepada Chae Nayun sambil tersenyum. Apa hubungannya dengan kamu? Petik 2. Chae Nayun jatuh linglung. Yoyonha melanjutkan dengan senyum yang lebih besar. Aku benar-benar ingin tahu, kenapa penampilannya penting. Petik 2. Apa? Saya hanya mencoba merekomendasikan jalan yang lebih baik untuknya. Petik 2. Gelombang itukah sebabnya kamu pergi berkendara dengannya minggu lalu gelombang? Apa? Mata Shin Jonghak tiba-tiba berkedip dingin. Itu karena kita yang bertanggung jawab untuk mendapatkan makanan. Apa yang kamu katakan? Petik 2. Karena tidak tahan lagi, Chae Nayun berteriak. Yoyonha mundur saat dia menggerakkan alisnya ke atas dan ke bawah. Sementara itu, warga sekitar tersenyum.
Lalu aku mulai gelombang. Tukang cukur mulai memotong rambut saya. Gunting menyerempet kepala saya, yang menjadi lebih ringan saat rambut sebahu saya dipotong. Perlahan aku menikmati momen itu. Tawa penduduk, angin sepoi-sepoi, sinar matahari yang hangat, dan dia tidak terlihat seburuk itu, kan? Tentu saja. Lagi pula, dia yang mengusir tiran itu. Petik 2. Tapi dengan apa dia mengalahkannya? Bahkan Dongsuk tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Petik 2. Pandangan masa lalu itu akan segera hilang. Baiklah, sudah selesai. Sekarang saatnya mencukur. Petik 2. Tukang cukur selesai memotong rambut saya dan mengeluarkan pisau cukur. Saya terkejut ketika dia membawanya ke wajah saya tanpa busa cukur. Serk, serk, namun, merasakan tukang cukur menggunakan kekuatan sihirnya sebagai pengganti busa cukur, aku menenangkan diri dan mempercayai diriku untuknya. Segera, pencukuran berakhir, dan tukang cukur memberi saya sebuah cermin. Petik 2. Oh. Ketika saya melihat ke cermin, saya terkejut. Saya bahkan tidak yakin apakah saya melihat diri saya sendiri, dan saya jelas bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Chae Nayun, Yo Yonha, dan bahkan Kim Suho menatapku dengan kagum. Rambut gaya pomade bersih dan jenggot ringan seperti model barat. Mata saya secara alami beralih ke jam tangan pintar saya. Buff, sentuhan Master Barber. Untuk sementara meningkatkan status cam yang tidak berubah-ubah sebesar 0,5 poin. Durasi 4 minggu. Ketika saya melihat peringatan ini, saya terangkat dan bertanya kepada tukang cukur dengan hormat. Petik 2. Bolehkah aku menanyakan namamu? Haha, apa kamu sangat menyukainya? Namanya Kim Wosuk. Petik 2. Kim Wosuk. Apakah Anda mungkin memiliki seorang putra? Petik 2. Saya memang berusia 8 tahun. Namanya Kim Hojin. Petik 2. Kim Hojin. Jika dia hidup di dunia saat ini, saya harus mengunjunginya ketika saya ingin memotong rambut saya, karena hadiah seringkali turun-temurun. Saya meraih tangan Kim Wosuk dan membungkuk. Kemudian, saya melihat sekeliling. Seorang ibu melambaikan tangannya dengan seorang anak di lengannya, orang tua tersenyum senang, dan pria dan wanita muda yang memberi saya tatapan penuh hormat. Saya juga membungkuk kepada mereka semua. Terima kasih untuk semuanya. Memotong rambut adalah bisnis terakhir hari itu. Tidak, dari masa lalu. Tidak, kami seharusnya berterima kasih padamu. Selamat tinggal gelombang. Apakah kamu akan datang lagi? Para pria dan wanita muda ini akan melakukan hal-hal besar di masa depan. Saya yakin kita akan bisa melihatnya di koran. Petik 2. Kami tidak menjelaskan banyak hal kepada orang-orang di masa lalu. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah dunia masa lalu, atau bahwa mereka hanya catatan. Kemudian, saya menoleh ke Kim Suho dan yang lainnya. Sekarang, saatnya untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan. Kim Suho dan anggota pesta lainnya mengangguk dengan senyum yang agak sedih. Kita akan mengambilnya. Ya. Mereka masing-masing pergi untuk mengambil kristal, dan aku memasuki balai kota Gwangmyeong. Setelah perlahan-lahan menaiki tangga, saya duduk di lantai atap. Lalu, aku menatap langit. Matahari berada di tengah cakrawala. Dunia diwarnai oranye oleh matahari terbenam yang indah. Ketika saya menunggu yang lain untuk kembali, saya dengan santai menyaksikan pemandangan yang indah ini. Segera, cahaya ungu menara air timur laut menghilang. Saya bisa melihat Yi Yonghan memanjat menara baja selatan. Potongan-potongan masa lalu perlahan-lahan datang bersama. Setelah sekitar 10 menit, saya merasakan kehadiran di belakang saya. Ambil ini, Kim Hajin. Orang pertama yang kembali adalah Shin Jong-hak. Dia melemparkan kristal ke arahku dengan santai dan turun kembali. Di sana, antek-anteknya anggota klub penggemar menunggunya dengan mata penuh air mata. Yo gelombang Kim Hajin. Suara nyaring terdengar dari bawah. Yi Yonghan melempar kristal itu dari tanah, yang saya tangkap. Terima kasih. Berikutnya adalah Yo Yonha. Dengan suara gemerincing sepatu hak tinggi, dia berjalan ke atap. Di mana kamu mendapatkan sepatu hak tinggi itu? Mereka berbakat. Saya cukup populer, Anda tahu. Petik 2. Yo Yonha mendekatiku dan menyerahkan kristal itu padaku. Oh ngomong. Ketika saya menerima kristal Yo Yonha, saya bertanya apa yang membuat saya penasaran untuk beberapa waktu. Ketika kamu berada di bawah pengaruh kutukan, kamu tidak menikmatinya atau apa, kan? Maksud kamu apa? Mengapa saya menikmatinya? Petik 2. Hah? Oh, tidak apa-apa. Abaikan saja apa yang saya katakan. Petik 2. Sebenarnya, ada pengaturan yang saya singkirkan. Yo Yonha suka ditindas. Itu tidak pernah disebutkan dalam cerita yang sebenarnya karena rasanya terlalu aneh dan kesempatan tidak pernah muncul, tetapi saya ingin tahu apakah pengaturannya berhasil di dunia ini. Ngomong-ngomong, aku akan pergi sekarang. Saat Yo Yonha turun, Kim Suho datang. Kim Hajin, di sini Anda. Hah? Petik 2. Turunkan aku gelombang. Aku ingin bersama Hajin. Hei, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Kim Suho diseret pergi oleh Yo Yonha begitu dia memberi saya kristal. Kristal terakhir tiba 3 menit setelah Kim Suho menghilang.
Aku di sini, Kim Hajin. Chae Nayun dengan susah payah mendatangiku dan menyerahkan kristal itu padaku. Dengan ini, keenam kristal yang mempertahankan masa lalu telah dikumpulkan. Apakah kamu akan menghancurkan mereka sekarang? Dia duduk di sampingku dengan lutut bersatu. Ya, bersiap-siaplah. Bisakah aku menonton? Yakin. Saya meletakkan kristal di telapak tangan saya. Lalu, aku memasukkan kekuatan sihir stigma ke dalamnya. Dalam sekejap, tato di lengan atas saya bercahaya biru, dan kristal-kristal yang dipadukan dengan kekuatan sihir menyatu bersama, membentuk bola kecil. Aku memegang kristal itu dengan ibu jari dan jari telunjukku, lalu meremasnya dengan ringan. Dentang. Suara jernih dan tajam terdengar, dan kristal itu menghilang menjadi debu ungu. Perubahan cepat terjadi. Pemandangan mulai menghilang. Langit hancur. Masa lalu hancur. Saya dengan tenang menonton rekaman dunia tahun 1972. Hei. Tiba-tiba Chae Nayun bertanya. Sama seperti saya, dia menonton langit yang menghilang. Apakah ini artinya melupakan? Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada. Saya hanya ingin tahu apakah lupa berarti orang itu menghilang dari hati saya seperti ini. Petik 2. Dia terdengar tenang. Matanya merah karena dia jelas memikirkan keluarganya, tapi dia tidak menangis. Bagaimana saya tahu? Kenapa kamu bertanya tentang itu tiba-tiba? Petik 2. Petik 2. Tidak peduli seberapa banyak aku berusaha mengingatnya, aku tidak bisa mengingat suara Mom lagi. Aromanya, hari-hari bahagia yang kita habiskan bersama. Aku tidak bisa mengingatnya dengan baik. Sepertinya mereka menghilang. Petik 2. Aku menoleh ke samping, seperti halnya Chae Nayun. Karena saya belum pernah mengalami hal seperti itu, saya memilih kata-kata saya dari buku yang pernah saya baca. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Anda tidak bisa mencium bau apapun dari bunga yang tidak layu. Petik 2. Apa itu? Sangat ngeri. Petik 2. Itu adalah apa adanya. Menjadi usang dan sebagian dilupakan membantu membuat kenangan berharga. Tapi sepertinya aku gagal membuatnya empati. Saya mengambil sesuatu dari saku saya dan memberikannya kepada Chae Nayun. Di sini, kamu dapat memiliki ini. Petik 2. Ini tiket. Chae Nayun memiringkan kepalanya mendengar penjelasan saya. Tiket yang akan membantumu melihat bunga sebentar. Aku merasakan jemariku meringkuk oleh kata-kataku sendiri. Bagaimanapun, apa yang saya berikan kepada Chae Nayun adalah kapsul waktu. Itu kotak kecil dengan kunci dan jam analog bertanda tanggal 1 Januari tahun 2018. Apa ini? Kapsul waktu. Anda tahu apa itu, bukan? Petik 2. Petik 2. Apakah kamu pikir aku bodoh? Tentu saja saya lakukan. Petik 2. Ini adalah salah satu item yang saya catat di buku pengaturan saya dan tidak pernah digunakan. Membutuhkan kekuatan sihir stigma sepanjang hari untuk menemukannya menggunakan kitab kebenaran. Tapi untuk apa ini? Dan mengapa Anda memberikannya kepada saya? Petik 2. Kamu lihat nomornya di sana. Anda dapat mengubahnya dan kembali ke periode waktu tersebut untuk sementara waktu. Lebih tepatnya, Anda melihat melalui memori yang Anda miliki tentang waktu itu, terkubur jauh di dalam alam bawah sadar Anda. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Chae Nayun membelalakan matanya dan balas menatapku. Kemudian, dia mengatakan satu kata. Sangat. Ya. Kenapa kamu tidak menggunakannya? Ketika dia mengatakan itu, aku merasakan sedikit rasa sakit di hatiku. Sebenarnya, saya berencana untuk menggunakan ini untuk diri saya sendiri. Suatu hari, mungkin 5 atau 6 tahun kemudian ketika suara dan penampilan orang tua saya menjadi samar, saya berencana menggunakannya untuk menangkap ingatan saya yang mulai memudar. Tapi sekarang setelah kupikirkan lagi, membawa item dari dunia ini kembali ke masa sekarang pasti akan menimbulkan semacam masalah. Karena itu yang terjadi, lebih baik membiarkan Chae Nayun menggunakan barang konsumsi ini. Aku bahkan tidak tahu wajah orang tuaku, jadi tidak ada gunanya aku menggunakannya. Tanpa pilihan lain, saya membuat alasan yang bagus. Chae Nayun menatapku dengan saksama, lalu meletakkan kapsul waktu. Petik 2. Kalau begitu aku juga tidak akan menggunakannya. Apa? Ini pengecut. Baik kami berdua menggunakannya, atau kami berdua tidak. Itu kehormatan. Petik 2. Saya tertegun. Saya bahkan merasa sedikit marah. Saya mendorong kuil Chae Nayun dengan jari saya. Petik 2. Aku benar-benar harus memukulmu. Apa? Kamu gila. Lawan aku kalau begitu. Petik 2. Chae Nayun mengangkat tinjunya dan mengambil postur tinju. Diam dan gunakan saja. Anda akan menyesal jika tidak. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Chae Nayun cemberut dan mengambil kapsul waktu. Terlepas dari apa yang dia katakan, sepertinya dia tidak ingin menyerah begitu saja. Kemana kamu mau pergi? Petik 2. Sampai 2013. Chae Nayun mengubah angka jam. Tanggal 13 Maret. Kenapa? Celepuk. Sebelum saya selesai bertanya, Chae Nayun menghilang tanpa meninggalkan jejak. Hampir seperti sihir, atau mungkin keajaiban. Petik 2. Tiba-tiba, saya sendirian. Aku menggeliat dan mengalihkan tatapanku.
Selain saya, semua orang tampaknya telah kembali ke masa sekarang. Separuh dari dunia gelap. Langit buram, tetapi potongan-potongan matahari terbenam masih menyinari saya. Bahkan dunia yang hancur itu indah. Di dalam dunia yang perlahan menghilang, aku menutup mataku. Dering dari dunia yang hancur tampaknya juga membekas di hatiku. Begitu saya membuka mata, saya harus berada di suatu tempat di dunia saat ini. Hei, Kim Ha-jin. Aku membuka mataku pada suara dering tiba-tiba. Saya dengan cepat melihat sekeliling saya. Sepertinya saya kembali ke masa sekarang karena saya bisa melihat pemandangan gunung angin. Dengan mata setengah tertutup, aku menatap orang yang memanggil namaku. Itu kamu gelombang. Vegetasi hijau, angin gunung yang jernih, dan sinar matahari seperti permata. Di dalam pemandangan yang indah ini, Chae Nayun tersenyum cerah.